Ustadz. Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak tahfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah tahfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warweng Steak and Shake, langsung ya, izin Allah ya, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, di waktu maghrib di depan layar kaca, itu saya sama istri ngenolin untungnya buat Allah gitu. Belum kembali sampai dengan saat ini. Enggak kita ambil. Dengan adanya fakta, khususnya dalam perkara Faisal Mansur ini, korban-korban kesulitan mengurus haknya. Kemudian ada lagi kasus patungan usaha. Dalam kasus batu bara sendiri Pak Zaini juga sebagai korban. Kemudian ada mantan karyawan pesantren yang gajinya juga tergolong sampai saat ini. Kemudian di tahun 2018 pemain dan pelatih Persika Karawang yang sempat dimiliki oleh Yusuf Mansur ini juga mengalami tunggakan gaji gitu. Kalau melihat dari fakta semua itu Pak, dengan berkoar-koarnya Yusuf Mansur mengatakan masuk bisnis warung steak, tidak pernah mengambil keuntungan, selalu mengenolkan keuntungan untuk biaya rumah tahfiz begitu. Kira-kira dengan adanya fakta semua itu Pak Zaini percaya nggak sih Pak? Kalau saya tidak percaya Yusuf Mansur selalu mengenolkan keuntungan atau dividen yang harus diterima ya begitu. Lalu mereka untuk rumah tahfiz, kalau saya tidak percaya. Baik. Nah, kalau Yusuf Mansur mau membantah ini silahkan Yusuf Mansur ketika itu mengenolkan dananya kemana kan begitu kan? Baik. Ya, jadi berdasar kita membandingkan dengan fakta yang dihadapi oleh calon pembeli perumahan Kaisal Mansur ini, saya kira sulit orang juga, bukan saya saja, sulit orang untuk percaya. Kewajibannya saja tidak dibayar, lalu mereka keuntungannya yang seharusnya diterima Yusuf Mansur lalu disumbangkan ke rumah tahfiz, itu kan nggak mungkin. Jadi omong kosong, nol besar itu Mas. Iya, padahal ya, Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji. Ya. Oke Pak Zaini, kita terhubung kembali melalui Zoom Pak. Saya ingin menanyakan mengenai perkembangan terbaru upaya pidana kasus perumahan CV Kaisal Mansur Pak. Sejauh ini apakah ada korban-korban lagi yang di PAP atau dipanggil Pak? Ya, jadi sesuai dengan kemarin kan sudah BAP 3 orang lagi Mas. Ya. Artinya dari 23 sudah 20 orang yang di BAP, tinggal kurang 3 orang lagi. Rencananya di Selasa depan itu Mas, Selasa depan itu di BAP. Jadi minggu ini tidak ada BAP, kemudian minggu depannya di Selasa itu ada BAP lagi 3 orang lagi. Insya Allah untuk korban Kaisal Mansur selesai BAP-nya, kemudian mungkin penyidik nanti akan memanggil para pemilik tanahnya yang dikatakan itu akan dibangun itu Mas begitu. Jadi setelah 3 korban lagi, barulah nanti akan dipanggil kembali pemilik tanah dari kasus yang diperkarakan ini Pak. Kenapa tidak langsung Arab saja Pak yang dipanggil Pak? Jadi kemungkinan besar alasan penyidik karena kan ini yang mereka alasannya kan kemungkinan apakah tanah yang ditawarkan itu sudah menjadi miliknya Haji Amanah atau Arab atau masih milik orang lain, kan begitu. Kalau itu masih milik orang lain kan ceritanya akan berbeda. Atau misalnya katakanlah tanah itu sudah milik Amanah, itu akan berbeda dengan ketika tanah itu belum menjadi miliknya Amanah begitu. Ya. Jadi seharusnya kalau itu akan dijual kembali kan tanah itu sudah clear and clear eh, eh, miliknya Amanah gitu, clean and clear lah gitu. Baik Pak. Apakah penyidik ini juga memberikan bocoran atau keterangan mengenai kemungkinan juga terpanggil yang akan dipanggil ini pihak dari Yusuf Mansur dan juga istrinya Pak? Karena yang kita tahu Yusuf Mansur ini cawe-cawe dalam perkara ini berjanji mengatakan teoper dan juga nama istrinya Yusuf Mansur ini juga dijaminkan dalam perkara ini begitu.
kalau kalau untuk pemanggilan yang lainnya mungkin itu masih rahasia penyidik ya. Ini masih Baik, dalam oke. penyelidikan, jadi rahasia penyidik, Mas. Kita tidak dikasih bocoran. Yang jelas kemarin setelah nanti penyidik mengatakan setelah ini selesai dari apa para korban, BAP para korban, kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan kepemilikan tanah. Tentu kalau kepemilikan tanah yang dipanggil adalah orang-orang yang asal memiliki tanah tersebut, Mas Haji, begitu. Baik, baik. Baik, Pak. Jadi Nah, kalau kemarin selanjutnya setelah ya, itu mungkin penyidik punya langkah lain akan memanggil memanggil terlapor atau pihak-pihak lain hmm, gitu, Mas Haji, ya, yang terkait. baik. Kalau terakhir kemarin Pak sebelumnya ini ada dua yang dipanggil di mana mereka berprofesi sebagai karyawan buruh pabrik, yang satunya mantan guru dagu yang Pak Zeni memberikan keterangan juga gajinya juga tersendat sehingga ibu ini juga resign ya seorang guru dagu mantan guru dagu. Kali ini yang tiga ini mereka berprofesi sebagai apa dan kerugiannya masing-masing berapa Pak? Ya, jadi ada tiga yang dipanggil kemarin itu. Ada tiga, ada namanya Denny Junaidi, Ya. kemudian ada Saudara Yoga Pratama, kemudian ada Dinda Pramesta, begitu ya. Tiga orang. Itu ada yang sudah setor di 115, Hmm, kemudian ada yang setor di 95, kemudian ada yang setor 80, Mas, begitu. baik, baik. Ya. Ya. Jadi rata-rata ya yang realnya kemarin yang di store 115 juta satu orang, kemudian 95 juta satu orang, kemudian 80 juta satu orang. Hmm, Nah, itu. Kemudian mereka setelah itu akan di take over Yusuf Mansur, mereka mendapat pengembalian lah sekitar kurang lebih 10-an juta lah per orangnya begitu, Mas. hmm, hmm. Dan sampai dengan saat ini tidak menurut mereka sesuai dengan BAP mereka tidak ada berita selanjutnya, Mas, begitu. Ya, ya, ya. Jadi hampir sama 11-12 ketika Yusuf Mansur menjanjikan akan mencicil Hmm, itu hanya sebagai pancingan agar ya, orang mau berdamai terlebih dahulu begitu. ya, ya. Itu salah satu Ya. upaya supaya mereka Jadi tidak ya, ya. Ya, salah satu upaya dari Gus Mansur supaya para korban ini tidak meng-blow up permasalahan ini ke media atau ke publik gitu, Pak ya. betul, betul. Sesuai dengan yang dibicarakan itu agar mereka tidak menyampaikan kepada media, maka mereka bersedia untuk mencicil itu. Tetapi ketika itu berjalan, lalu mereka sudah diam ya berhenti mencicilnya itu gitu. Hmm, Tapi ketiga-tiganya menyatakan bahwa memang ada campur tangan Yusuf Mansur berkaitan dengan untuk pengembalian DP uang DP mereka. Namun sampai dengan saat ini kurang lebih hanya sekitar 10% yang dikembalikan. Berarti yang menyangkut itu sekitar masih ada yang belum dikembalikan sekitar 90%, Mas, begitu. iya, iya. Ya memang Iya. sepertilah kebiasaannya, tabiatnya gitu, Pak ya. Cil-cil, dikit-dikit, Ya, tapi langsung hilang gitu aja. Seperti misalkan pada kasus mantan karyawan Paytren, ini juga hanya dicicil satu kali. Kemudian ada yang beberapa ini ditransfer uang recehan 250.000 dan sampai sekarang juga tidak ada kabarnya, termasuk juga dulu saat menjadi pemilik Persika Karawang juga sempat pemain dan pelatih mengundurkan diri lagi-lagi juga masalah soal tunggakan gaji. Kemudian di betul. Batubara juga mengatakan akan berjanji menyicil juga tidak ada kabarnya sampai berpuluh tahun sampai sekarang Pak ya, 10 tahun sampai sekarang ini. Betul, betul sama. Jadi maka saya katakan ya itu memang trik mereka ketika Hmm, akan menjadi masalah diredam dulu dengan iming-iming akan dikembalikan dengan cara mencicil tetapi berjalan beberapa kali misalnya seperti Kaisal Mansurnya hanya berjalan sekitar 1 tahun dan itu sekitar 10% lalu menghilang begitu saja, Mas. Kalau ini tidak dibuka ke publik dan ini tidak dilaporkan, kemungkinan juga tidak akan menjadi masalah begitu. ya, Harapan mereka ketika orang sudah senyap itu kan tidak mempermasalahkan begitu. hmm, ya. Iya, Dan juga khususnya dalam perkara Kesal Mansur, ini Yus Mansur berjanji mengembalikan pada tahun 2019, pihak Yus Mansur sendiri yang memberikan draft pengembalian dalam jangka waktu 1 tahun, sampai tahun 2024 ini mungkin kesabaran dari para korban ini sudah habis gitu Pak ya, sudah tidak ada lagi rasa percaya kepada Yus Mansur gitu Pak ya.
Ya, sebenarnya kalau kesabaran mereka sudah habis lah. Jangankan kesabaran, mungkin keringatnya saja sudah Iya. sudah habis, Mas. Hmm. Ya, karena mereka kan juga kalau saya tanya kemarin dari 3 saksi yang diperiksa terakhir ini, saksi yang diperiksa pada tanggal 12 September ini kan mereka juga ya mereka kerja buruh lah begitu, Mas. Iya, baik, baik. Bukan orang kelas atas dan Hmm. mereka beli rumah itu tujuannya ya akan mereka tempat tinggali dan merupakan rumah yang pertama rata-rata, Iya, Mas, iya, begitu. iya. Kenapa mereka memilih perumahan Kaisa Al Mansur adalah mengatakan bahwa perumahan itu adalah ber- berbasis syariah begitu. Iya, iya. Jadi berapa kemampuan DP-nya itu bisa disepakati, kemudian nanti diangsurnya berapa tahun, lalu mereka disepakati dan tidak dikenakan bunga dan penalti kalau ada keterlambatan begitu. Hmm. Itu yang menjadi daya tariknya. Ternyata alih-alih jangankan syariah, ya kan? Jangankan syariah, apa artinya eh, perikatan setan pun enggak itu. Ya, Iya, padahal kalau di media ini Yusuf Mansur mencitrakan dirinya, ya, membranding dirinya sendiri sebagai sosok yang dermawan, ahli sodako. Buktinya dalam kasus ini pun kepada para korban mengatakan bahwa mereka, Yus Mansur ini mensodakohkan dirinya gitu Pak ya. Dan kemudian misalkan mengatakan sosok Yus Mansur ini sangat dermawan, mengatakan bahwa sejak awal mula bergabung dalam bisnis warung steak ini, Yus Mansur mengatakan tidak pernah mengambil keuntungan sepeser pun, digunakan ya untuk membiayai rumah-rumah tapis, membiayai rumah pesantren. Tetapi kenyataannya ini untuk menunaikan kewajibannya ini terkesan eh, mengulur waktu dan hanya ngakal-ngakali para korban gitu saja Pak ya. iya. Jadi jangankan jangankan ibaratnya uang mereka yang harus keluar, ini Hmm. uang orang lain yang mereka janjikan akan mereka kembalikan saja tidak kembali. Eh, Jadi masyarakat bisa menilai lah apakah apa yang diomongkan Yusuf Mansur itu benar atau tidak. hmm. Ya masyarakat bisa menilai sendiri. Tapi kalau sesuai dengan fakta yang saya hadapi di lapangan eh, terkait dengan apa calon konsumen Kaisa Al Mansur ini yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur, mereka mengatakan sebenarnya mereka bukan kecewa lagi, tetapi Hmm. sangat 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 kecewa begitu, Ya. karena mereka awalnya dijanjikan oleh Haji Amanah atau Arab sebagai perumahan syariah. Setelah mereka setor DP, ternyata dari 3 yang diperiksa terakhir kemarin itu satu pun rumahnya tidak ada yang terwujud. Hmm. Ya, Hmm. artinya Ya. uangnya hanya diambil begitu saja. Kemudian setelah jadi perkara, mereka diminta untuk tidak membuka ke publik, tetapi akan dikembalikan oleh Yusuf Mansur, tetapi hanya sebagian kecil ya, sekitar 10% itu, Mas. sembilan Iya. puluh persennya masih nyangkut, Mas. Baik, baik, Sampai belum kembali sampai dengan saat ini begitu. baik. Ya. Dengan adanya fakta, khususnya dalam perkara Faisal Mansur ini, korban-korban kesulitan menuntut haknya. Kemudian ada lagi kasus potongan usaha. Dalam kasus batu bara sendiri Pak Zeni juga sebagai korban. Kemudian ada mantan karyawan pesantren yang gajinya juga tertutup sampai saat ini. Kemudian di tahun 2018 pemain dan pelatih Persika Karawang yang sempat dimiliki oleh Yusuf Mansur ini juga mengalami tunggakan gaji gitu. Kalau melihat dari fakta semua itu Pak, dengan berkoar-koarnya Yusuf Mansur mengatakan masuk bisnis warung steak, eh, tidak pernah mengambil keuntungan, selalu mengenolkan keuntungan untuk biaya rumah tapis begitu. Kira-kira dengan adanya fakta semua itu Pak Eza ini percaya nggak sih Pak? Kalau saya tidak percaya, Yusuf Mansur selalu mengenolkan Ya, keuntungan atau dividen yang harus diterima ya begitu. hmm, Lalu mereka untuk rumah taktis, kalau saya tidak percaya. baik, baik. Kalau Yusuf Mansur mau membantah ini silahkan Yusuf Mansur ketika itu mengenolkan dananya kemana kan begitu Ya, kan? ya, ya, baik, baik. Ya, jadi berdasar kita membandingkan dengan fakta yang dihadapi oleh calon pembeli perumahan Kaisa Al Mansur ini, Hmm, saya kira sulit orang juga bukan saya saja sulit orang untuk percaya ya, kewajibannya saja tidak dibayar lalu mereka
keuntungannya yang seharusnya diterima Yusuf Mansur lalu disumbangkan ke rumah tahfiz itu kan nggak mungkin. Iya, Jadi iya. omong kosong, nol nol besar itu Mas. Iya, padahal pesantrennya sendiri juga salah satu pesantren dengan biaya yang mahal yang besar juga gitu Pak ya. Ya, dan contohnya kan kemarin ada salah satu yang memberikan kuasa kepada saya itu kan mantan mantan ustazah di Dapu. Hmm, Mereka mengatakan juga kenapa mereka harus pindah tempat kerja lainnya karena ya, salah satu alasannya adalah gaji tidak pernah tepat dan itu selalu hanya dicicil-cicil saja iya, sehingga mereka susah untuk mengatur pengeluaran mereka begitu Mas. baik, baik, baik. Kemudian ada tawaran bekerja di tempat lain yang lebih bagus dan mungkin Hmm, lebih pasti begitu mereka pindah ke tempat yang lain begitu Mas. iya, iya, iya. Itu pengakuan dari klien saya yang mantan ustazah daku gitu. Iya, iya. Ya, mungkin itu keputusan yang tepat, Pak ya. Di mana mantan guru dagu Ya, ini pindah ke tempat yang lebih mungkin lebih berkah gitu Pak ya, karena di dagu sendiri juga hasilnya ini diduga juga ada dari dana dari batu bara dan juga mungkin investasi-investasi terkait dengan bisnis bisnis yang lain begitu ya. ya. Kalau saya karena Yusuf Mansur ini kan tidak bisa mempertanggungjawabkan uangnya kemana, ya saya kira Yusuf Mansur berkaitan dengan dana JBN ya batu bara ini ya tentu karena mereka yang membuat inisiatif untuk bisnis batu bara lalu Hmm, setelah investor setor dan uangnya diterima oleh PT Adi Partner Perkasa yang mana di sana Yusuf Mansur mengaku sebagai komisaris utama. hmm, Ya menurut saya ketika itu uangnya tidak jelas larinya kemana tentu untuk kepentingan pribadi daripada Yusuf Mansur dan kawan-kawan gitu Mas. oke, oke, Itu baik, yang baik. sampai kapanpun Ya, akan saya perjuangkan dan akan saya tagih itu Mas. Kalau nggak baik. di dunia ini nggak bisa saya tagih ya nanti di Ya. akhirat saya tagih Mas biar bangkrut dia. Oke, Amal oke. amalnya Ya, biar bangkrut nanti. ya, saya kira doa-doa seperti itu ya kalau tidak dapat di dunia akan terus ditagih di akhirat. Ya, kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya diucapkan Pak Zaini, Ya, mungkin oleh semua para korban yang merasa terzolimi oleh cuma seperti itu ya. Oke, baik eh, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Zaini untuk informasinya. Terakhir ada 3 korban Kesha Masuk yang dipanggil gitu Pak ya. Dan saya pribadi dan juga ya, mewakili teman-teman netizen berdoa untuk khususnya kasus perkara Kesha Mansur dan juga kasus-kasus yang lain ini segera terbuka gitu Pak ya. Eh, Kaitannya atau peranan dari Yusuf Mansur ini dan juga pihak-pihak mereka yang bersalah mendolimi para korban ini segera diberikan hukuman sesuai hukuman yang aturan yang berlaku gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Jenny. baik Mas Haji, baik. Berarti tinggal 3 Sama-sama lagi. Mas. Selanjutnya mungkin para terlapor ini yang akan dipanggil gitu Pak ya. Ya, 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 Ya. ya, Oke. Untuk mungkin ini melompat sedikit Pak pada kasus eh, perkara Bu Elisha Turimah di Pengadilan Negeri Kota Bogor Pak. Ini kan eh, sejatinya ini kan putusan diputus pada tanggal 4 gitu Pak ya. Mengenai ditundanya ke tanggal 18 Pak. Ini ya. Pak Zaini pribadi memang hal-hal ini adalah yang wajar gitu Pak. Apakah mungkin ada indikasi yang lain gitu Pak? Ya, saya kira gini, memang 2 minggu majelis hakim itu 2 minggu setelah semuanya selesai, kesimpulan selesai, lalu mereka memberikan waktu 2 minggu untuk Ya, membuat putusan. Tapi kenyataannya 2 minggu itu kan belum jadi, lalu mereka menunda lagi 2 minggu lagi. Jatuhnya adalah jatuhnya itu besok ya, besok ya jatuhnya Pak ya. itu besok. Nah, Besok itu tanggal 18, Mas. mm, Tanggal 18 September 2024. Mudah-mudahan tidak mundur lagi majelis iya, hakimnya iya, iya, begitu. oke, oke, ya. Mudah-mudahan ada putusan, Mas. Mm, Apapun bentuknya, ya nanti kalau negatif buat penggugat, mm. Bu Ilis, ya saya akan mengajukan upaya hukum. Begitu, Mas. Ya, tetap Bismillah optimis yakin Tapi ya Tapi kalau tetap saya berkeyakinan mm, berkeyakinan akan dikabulkan iya, iya, karena iya, kan iya, eh, alat buktinya jelas ya iya, kan.
alat buktinya jelas, kemudian dalil-dalil daripada Yusuf Mansur dan BMT itu kan mereka tidak bisa membuktikan itu. Dan Baik, saya dalil-dalil saya selaku penggugat dan bantahan terhadap jawaban para tergugat ini kan semua bisa saya buktikan dari 30 hampir 37 alat bukti itu Mas baik, Sigit. baik. Ya, oke. Bismillah, optimis yakin Pak ya dengan 37 alat bukti dan Optimis yakin, juga optimis. saksi juga lebih banyak dihadirkan daripada di pengadilan negeri Jakarta Selatan yang lalu Pak, gitu Pak ya. Oke, Ya, terima kasih Pak Zeni. Mungkin saya tutup sama-sama Pak Zeni. Mas. Ya, Sekali lagi kita berdoa supaya kasus ini segera terselesaikan dan mendorong pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini secepatnya karena ya, notabene para korban ini sekali lagi mereka membeli rumah bukan untuk investasi tetapi untuk hunian pertama kali gitu Pak ya. Dan juga para korban ini ya, profesi ya, ya. mereka bukanlah profesi yang mungkin berpendapatan tinggi ya, kita tahu mereka di antara mereka ada yang profesi sebagai ojol, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai satpam, guru pabrik gitu Pak ya. Bahkan kemarin ada sempat Mas Heri mengatakan Ya, sampai jual cincin gitu betul Pak ya. betul Mas Haji. Baik, terima kasih Pak Jeni. Kita tunggu kabar selanjutnya Ya, terkait produknya saya masuk Pak Jeni. Terima kasih. baik baik Mas Tetap Haji. sehat, Ya. semangat. Wassalamualaikum. Siap.